dosen. Oke, baik, silakan. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, barangkali ada yang mau kita diskusikan bersama-sama. Sekali lagi, tadi di doanya Mas Dias tadi belajar bersama, gitu berarti sama-sama belajar ya. Oke, silakan. Angkat tangan Pak Ada dosen, ada Pak Paulus. Andropa, Silakan, Pak silakan Paulus. Pak Paulus ya. Ya, shalom Pak Adolf Ya, dan shalom. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Saya mau tanya Pak, tentang Tritunggal ini memang untuk kita yang sudah usia dewasa mungkin lebih mudah mengerti dan mudah untuk berpikir kritis begitu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan konsep Tritunggal ini kepada anak-anak SMP dan anak SMA? Terlebih lagi saya sebagai guru pendidik agama Kristen berharap sekali agar mereka tidak tersesat dengan keadaan yang hari-hari ini banyak sekali penyesatan baik di sosial media, TikTok dan Instagram, debat-debat keagamaan. Ya mungkin mereka ada beberapa yang hanya 1-2 orang lah yang tanya dan berkritis gitu, tapi ada beberapa yang lebih memilih untuk ya memang karena tontonan mereka mungkin masih ya receh lah gitu, bukan hal-hal yang keagamaan. Tapi nah bagaimana, pertanyaan saya, menjelaskan tentang Tritunggal kepada anak-anak yang berusia remaja. Itu saja Pak. Baik, langsung aja Pak Media. Tadi gini Pak Paulus ya. Tadi di awal atau minggu lalu sudah sampaikan bahwa doktrin ala Tritunggal itu adalah makanan keras. Artinya orang yang sudah memiliki dasar-dasar yang kuat tentang iman Kristen, ya iman Kristen, ya. Kalau kita mau mengajarkan kepada siapapun itu, termasuk kepada yang masih anak-anak di tingkat SMP atau SMA, ya, boleh kita ajarkan, tetapi tidak mengajarkan Tritunggal seperti ketika kita ada di kelas, ya kan? Buat kita cukup ajarkan Yesus Kristus saja. Yesus Kristus, nanti ketika Yesus Kristus bersaksi juga tentang Bapa. Kalau saya menjelaskan nih, Yesus bersaksi tentang dirinya, Yesus bersaksi tentang Bapa, bersaksi dengan Roh Kudus. Jadi nggak usah kita membahas tentang istilah Trinity, Tritunggal, apa yang lain sebagainya. Menunjukkan ini dalam Alkitab ada bukti menunjukkan Bapa itu ada, ya, Yesus itu ada, Roh Kudus itu ada. Nah, kita jelaskan 3 pribadi itu nyata ada, ya, lalu punya sifat yang sama. Mana sifatnya gitu? Sehingga mereka tidak melihat satu itu hal yang sangat untuk yang sulit dimengerti atau dipahami. Memang pasti sulit dimengerti, paham, tapi dengan kesederhanaan kita aja sebenarnya, ya. Nah, maksudnya di sini tidak ada satu ilustrasi yang tepat untuk menjelaskan tentang Trinitas kepada mahasiswa atau kepada siapapun itu. Barangkali digunakan banyak hamba Tuhan, ya. Misalnya sering menggunakan seorang ayah, ya, dalam rumah gitu, ya. Nah, ini boleh digunakan atau tidak? Kalau menurut saya kurang tepat, ya. Kenapa? Ya, tidak tepat. Jadi gini, ini manusia. Jangan barometernya manusia. Misalnya ayah ketika di rumah dia ayah, tapi setelah keluar dia masuk ke kantor dia direktur. Nanti kalau dia ke gereja, majelis gereja, dia juga gitu, ya. Benar, dia juga sebagai manusia, tetapi apakah itu bisa menjadi barometer kepada Allah? Tidak. Manusia ketika ayah keluar dari rumah, dia ada di kantor sebagai direktur, ada nggak dia di rumah? Nggak ada, ya kan? Ketika dia karena ayah itu di gereja karena ada urusan gereja sebagai majelis, ada nggak dia di kantor? Ada nggak dia di rumah? Nggak ada. Ya kan, keterbatasan, maka tidak bisa apapun itu. Nah, apalagi ada lagi menggunakan bagaikan matahari, katanya begitu, ya. Ya, matahari itu hanya satu, tapi bisa bercahaya kemana mau menunjukkan cahayanya, kan itu. Kemudian ada lagi katakan bagaikan bulan, ya, bagaikan bulan. Bulan itu bisa hanya satu, tapi dia menunjukkan banyak cahaya di mana-mana, kan gitu.
Nah ini juga akan bertentangan, nanti akan terjebak dengan politisme, ya kan begitu. Buat kita Pak, mengajarkan kepada anak juga cukup dijelaskan. Pertama itu tentu Yesus Kristus aja, itu dulu sentralnya dulu. Karena iman Kristen itu dimulai dengan pengajaran tentang Yesus Kristus. Maka nanti bertahap perlahan-lahan bahwa Yesus Kristus bercerita, bersaksi tentang Roh Kudus, bersaksi tentang Bapa. Nah, itu bukankah itu menunjukkan 3 pribadi? Dan ketika dikatakan Bapa itu pencipta, lalu Yesus dikatakan juga pencipta, bukankah menunjukkan itu bahwa hanya Allah saja pencipta? Ketika dikatakan Roh Kudus, Roh Kudus sebagai penerus yang diutus memberikan kehidupan, Roh Allah melayang-layang, ruach Elohim. Nah, itu hal-hal yang sederhana aja kita sampaikan, nggak usah terlalu mendetail seperti kita kuliah seperti ini ya Bapak ya. Mau gunakan ilustrasi, ada ilustrasi ini katanya tepat, boleh saja ya, tapi tetap aja memiliki keterbatasannya. H2O katanya ya, H2O katanya menjelaskan tentang H2O. Ada juga di TikTok itu saya lihat itu ada menjelaskan alat Tritunggal itu seperti ilustrasi dengan H2O. Misalnya H2 itu kalau misalnya dia cair berarti air, es itu kan beku dan mungkin dia nggak cair, kemudian uap. Nah, kita belajar itu tiga wujud yang berbeda tapi sama semuanya itu H2O gitu ya. H2O ini sering juga digunakan, dulu saya juga sering menggunakan itu untuk pada anak-anak ya. Boleh mungkin setingkat anak-anak boleh, tapi itu tidak sempurna untuk menyampaikan hal tentang itu. Tidak bisa berarti otomatis langsung paham mengerti ya untuk hal itu. Tapi nggak apa-apa, kita bisa jelasin dengan cara seperti itu ya. Tidak pernah dikatakan manusia itu mandi uap atau mandi es atau mandi, semuanya adalah mandi air ya, mandi air. Kalau kita mandi es taruh di kepala itu kedinginan. Ya bisa kalau ya kedinginan, jadi itu ya. Jadi tapi semuanya adalah H2O begitu. Jadi wujud yang berbeda. Tapi nanti akan terjebak mengatakan demikian. Sebenarnya tidak ada 3 pribadi, tapi yang adalah tiga wujud menyatakan diri dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Nah, itu saya sudah pernah jelaskan ya. Bapa sebagai pencipta, ya, anak Yesus Kristus penyelamat yang diutus oleh Bapa, Roh Kudus sebagai penghibur yang diutus oleh Roh Kudus, ya diutus oleh Yesus Kristus. Diutus oleh Kristus. Jadi itulah sebenarnya yang membedakan. Jadi bukan 3 pribadi seperti yang dikatakan oleh Nathan yang minggu lalu kita putar videonya ya. Begitu Pak Babul Sundar. Tapi kalau ada teman-teman yang punya ilustrasi atau gambaran yang lebih sederhana bisa menyampaikan itu, mungkin punya pengalaman, silakan boleh berbagi kepada Pak Paulus, silakan. Ini kan ada di sini para pendeta, ini ada Ibu Hotma putar-putar ya. Ya, pasti udah pernah menyampaikan kepada jemaat. Gimana cara menyampaikan itu? Kalau saya tadi saya bilang ya seperti itu, ya, jelaskannya. Ya, itu Pak Ibu kita mau bicara, silakan. Bu Friday kelihatannya udah siap memberi respon. Silakan Bu. Gak ada suara Bu. Mungkin. Suaranya nggak ada ya? Apa saya nggak dengar ya? Suaranya Ibu terdengar Bu Friday. Belum terdengar Bu. Nggak kedengaran juga. Ya. Sayang sekali kalau bisa dengar. Baik, silakan Bapak Ibu. Sebelum kemudian kita akan lanjut karena bicara tentang Tritunggal begitu menarik. Atau kemudian Ya, terutama nih yang guru-guru agama ini. Di sini ada cukup banyak guru agama ini. Ibu kita Yupningsi kan guru agama juga kalau nggak salah ya. Berhadapan dengan murid ya. Ya. Oke. Udah kedengaran? Udah, oke, siap. Sudah. Nah,
Mungkin membantu saja. Silakan. Maaf ya kalau suara saya flashback. Udah Jadi, kedengaran. ya, mungkin cara gampangnya untuk Pak Paulus, kita buka Kejadian 1 ya Pak. Kejadian 1 ayat 1. Ini karena memang banyak orang muda yang perlu mengerti, karena sekarang sudah terlalu banyak pengajaran tentang Tritunggal itu menjadi Tritunggal, menjadi Oneness, menjadi Yesus, menjadi banyak sekali. Tapi kalau kita buka Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ada kehadiran Allah. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera daya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ Allah adalah pribadi Allah sebagai roh. Yang ketiga, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di situ ada firman. Firman yang menjadi manusia. Jadi untuk gampangnya, kenapa harus ada Tritunggal? Kita percaya ada Allah, ada roh, ada firman. Karena kan Matius 28 berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi mungkin supaya lebih gampang, kita ingat saja Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3, itu sudah cukup mewakili Allah, Roh, dan Firman. Mungkin itu saja dulu dari saya, supaya itu menjadi penjelasan yang singkat untuk Gen Z, ya Pak ya, generasi Z. Terima kasih. Baik, makasih Ibu Ibu Gembala ya. Ya, kemana yang lain? Pak Paulus ya. Tadi kita udah singgung ya itu ya, ayat itu ya di awal tadi juga di pertemuan pertamanya. Tadi kata jamakan itu sudah dimulai di Kejadian 1 ayat 1, lalu dibuktikan di ayat yang kedua sampai ayat ketiga, terutama pas ayat ke-26. Kemudian tadi ada di kitab Kejadian pasal yang ke-3 22, kemudian Kejadian yang ke-13 sampai kitab Yesaya tadi, dan Matius 28 19, dan banyak ayat yang lain menunjukkan ya kejamakan itu ya. Oke, makasih kata-kata diceritakan aja tentang Yesus, siapa Yesus. Lalu nanti Yesus juga menceritakan tentang Bapa, menceritakan tentang Roh Kudus. Kayak begitu ya. Oke, silakan Pak Paulus, masih raise hand-nya masih belum puas nampaknya, masih mau bertanya, silakan. Ya. Yang tadi Bu Friday sampaikan, Bu juga sampaikan seperti itu Ibu, thank you. Terus mungkin lebih ke hal yang lain Pak, nyambung sama apa yang jadi pertanyaan saya. Jika kita memahami atau mempunyai pemahaman yang salah terhadap Allah, maka apakah kita berdosa di hadapan Allah, atau itu hanya kebodohan kita saja Pak? Itu saja Pak, thank you. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang bagus tuh, luar biasa ya. Nah, manusia kecenderungan akan salah tentang Allah. Salah bukan berarti sesat. Itu. Ya gitu. Kalau salah dalam pemahaman belum tentu dikatakan suatu kesesatan. Kesesatan itu ada juga karena ada satu kesalahan dalam suatu hal pemahaman. Ya, suatu pemahaman. Karena orang Kristen kan sudah dibangun dasar imannya kepercayaan kepada Yesus Kristus untuk masa sekarang ini. Ketika seorang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka itu tidak berdiri sendiri. Ya, pasti juga
mengenal Bapa, mengenal Roh Kudus. Jadi ketika kita belajar Kristologi, berarti bukan independen hanya belajar Kristologi saja. Itu pasti ada kaitannya dengan Allah dalam pribadi yang pertama, Roh Kudus dalam pribadi yang ketiga, begitu ya, pribadi yang ketiga. Kesalahan yang menyesatkan itu apabila di antara tiga pribadi itu tidak diakui atau ditolak, gitu ya. Nah, di antaranya tiga pribadi tidak mengakui tiga pribadi atau tidak mengakui salah satu dari pribadi itu sebagai Allah. Nah, itulah kesesatan. Atau apalagi tidak mengakui Yesus Kristus bukan juru selamat sejati, bukan Tuhan sejati. Juru selamat sejati itu hanya Yahweh saja yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, dan juru selamat sejati atau Tuhan itu adalah Yahweh. Jadi tidak mengakui kealahan dari Yesus Kristus. Menurut saya itulah satu kesesatan. Ya. Tapi ketika orang tidak mampu untuk memahami, tetap beriman kepada Yesus Kristus yang juga diperkenalkan di dalam Dia ada Bapa. Nah, itu bukan berarti itu akhirnya dihukum masuk neraka bagian itu ya. Karena Roh Kudus itu pasti menolong seseorang kan. Kan kalau kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan di juru selamat karena anugerah Tuhan, karena pekerjaan Tuhan. Nah, itu sekaligus Roh Kudus yang menolong orang siapapun dia akan mengerti, memahami dengan proses pertumbuhan rohani sehingga bisa bukan saja mengenal tapi satu menerima satu keyakinan, dan itu buat iman yang kokoh, yang kuat di dalam hidupnya. Cukup banyak sekarang anak-anak remaja yang sudah tahu hal itu. Ya, begitu ya Pak Paulus ya. Ya. Pak dosen. Ya. Apa mungkin kita salah? Saya sebagai dosen apa mungkin nggak salah? Bisa salah. Tapi siapa yang menghakim kita untuk satu kesalahan itu? Ya, satu kesalahan. Manusia bisa menjadi hakim? Tidak. Ya kan gitu ya. Nah, tapi kita pegang satu kita punya prinsip, jangan sampai kita kiri dan kanan oke, begitu ya. Nah, ya ini kan oke itu padahal yang mungkin sudah salah. Oke, silakan Ibu Debbie. Silakan Ibu Debbie, ini kayaknya mau bicara ini. Ibu Debbie. Bukan. Halo. Iya. Oke, silakan Bu. Malam Ibu. Sehat selalu. Iya. Suara saya mungkin nggak kedengaran ya. Kedengaran Bu? Jelas. Oh, kedengaran. Ya, terdengar. Iya. Silakan Bu. Tentang Tritunggal ya Kak? Iya. Tritunggal itu adalah Allah, anaknya, dan Roh Kudus. Apakah Ibu sedang menjawab pertanyaan dari Pak Paulus tadi? Itu yang jadi rujukannya. Iya. Ya. Baru itu Pak. Oh, baik. Baru itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Pak dosen, ini ada ilustrasi sebenarnya dalam Alkitab. Ya. Di Matius pasal 3 ayat 16 hingga 17. Ketika Yesus dibaptis, posisi Yesus kan di air ya. Lalu Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan ketika Roh Kudus turun berupa burung merpati, terdengar suara. Barangkali itu bisa membantu juga anak-anak untuk sedikit memahami tentang ketritunggalan Allah. Itu tambahan saya. Oke, baik. Itu nanti kita masuk pembahasan itu, Pak. Ya, bukti ketritunggalan itu di Perjanjian Baru menggunakan peristiwa Yesus dibaptis. Ya, siapa yang berbicara,
dan siapa yang masuk kolam renang ke kolam apa tuh Sungai Yordan dan ada Roh Kudus, itu nanti salah satu Pak, itu yang kita bicarakan. Memang itu salah satunya saya bicarakan ya. Tapi tidak semua orang juga memahami menerima itu ya. Justru dipahami itu pada saat itulah Yesus Tuhan. Gitu. Ketika dibaptis oleh Bapa, oleh Yohanes, maksudnya oleh Yohanes Pembaptis, lalu disahkan diwisuda, gitu ya, diwisuda oleh Allah pada saat itu Yesus sebagai Tuhan, gitu. Nanti Bapak Saudara diwisuda, topinya dipindahkan menjadi sarjana magister teologi, magister pendidikan tahun 2 tahun depan, kan gitu ya. Nah, belum sekarang. Nah, jadi seolah-olah Yesus pada saat itu diwisuda oleh Bapa jadi Allah. Jadi kapan dia Allah? Pada saat dia dibaptis. Nah, itu ada ajaran di kekristenan itu. Punya STT puja orang yang mengajarkan itu. Wah, luar biasa. Ya. Oke, tapi itu bukan ajaran di Kataros itu, ya. Baik. Kalau ada lagi, kalau tidak ada bisa kita lanjut. Saya Pak Adolf. Ya, silakan Pak. Nah, kalau udah Mas Ya, Tis bicara ini luar biasa, ini kita tunggu-tunggu. Jadi saya berpegang dengan pengantar Pak Adolf waktu mengajar pertama dan tadi waktu membuka tadi ya, membuka mata kuliah kita. Yang pengantar pertama itu adalah bahwa bicara Allah Tritunggal itu seperti makanan keras gitu ya. Waktu minggu lalu, waktu pertama-tama itu kata pengantarnya itu, jadi melalui surat Paulus kepada Timotius bahwa ada jemaat yang memang makanannya lunak, ada bayi rohani, ada orang dewasa rohani, itu maksudnya. Nah, kaitannya dengan Tritunggal ini memang termasuk kategori makanan berat. Itu ya satu. Yang kedua, kata pengantar yang tadi Pak Adolf bilang bahwa Allah itu tidak terbatas, kita terbatas. Itu saya garis bawah itu dua itu. Oleh karena itu kaitannya dengan Pak Paulus, jangankan anak-anak, orang tua, orang perdipuki sampai hari ini antar kampus dunia yang terkenal saja itu masih berbeda-beda persepsinya, apologetnya berbeda-beda begitu tentang Allah Tritunggal itu. Ada yang ekstrim menolak, ada yang menjelaskannya A, B, C. Jadi menurut saya tadi karena keterbatasan itu kita harus menyadari tingkat pemahaman terhadap Allah Tritunggal itu menurut saya itu iman, dengan iman ya, bukan dengan akal itu. Jadi menjawabnya menurut saya ya kita harus membukakan bahwa kita itu adalah orang yang terbatas, tidak mungkin bisa mencapai kepuasan. Ya buktinya mengenai Allah Tritunggal sampai hari ini dari berbagai literasi di sana sini masih ada perdebatan yang belum titik. Ya, masih ada, dan ini teolog-teolog besar begitu ya. Oleh karena itu kita harus meyakinkan kepada orang-orang di lingkup pengaruh kita bahwa ini yang utama bukan untuk dimengerti tapi diimani, itu ya yang utama. Karena kalau untuk dimengerti sulit dimengerti, itu sulit sekali dimengerti. Dengan nalar kritis kita dikejar terus ya. Ayat perjanjian lama, perjanjian baru, ada tafsir-tafsir yang berbeda-beda begitu. Jadi maksud saya adalah ada poin-poin penekanan untuk menjelaskan sebelum dijelaskan dengan keterbatasan kita pada waktu orang bertanya, entah itu anak, entah itu orang dewasa, entah itu guru atau dosen dan lain sebagainya, harus yang menjadi kata pengantar ini makanan berat, ya. Paulus sudah mengkategorikan itu. Kemudian yang kedua, kita adalah manusia ciptaannya yang sangat terbatas, sementara Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Tidak mungkin kita bisa menjelaskan Allah yang tidak terbatas itu secara utuh, secara benar, secara akurat. Karena kita punya keterbatasan yang sedemikian rupa, Allah tidak terbatas. Itu. Jadi ini konsep-konsep ilahi yang menurut saya memang supranatural.
menurut saya ada kekuatan supranatural untuk memahami Allah Tritunggal ini gitu. Jadi Ya. harus dengan iman landasannya yang pertama-tama. Harus dengan iman itu menolong kita untuk apa namanya? Untuk membatasi pikiran liar kita, ya. Pikiran liar kita kritis yang dibawa oleh media sosial kah, oleh apa saja yang mempengaruhi filsafat-filsafat apa saja yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita ada kerangkanya gitu, sudah ada kerangkanya gitu. Tambahan saya itu Pak Adolf. Oke, Makasih. baik, makasih. Baik, makasih Mas Dias. Jadi minggu lalu sudah saya sampaikan, saya kutip dari perkataan atau ucapan dari Pak Stepentong ya. Belajar tentang Allah termasuk Tritunggal di dalamnya harus iman yang mendahului daripada akal. Jangan akal yang mendahului, itu bahaya sekali. Tapi jangan juga tidak menggunakan akal. Nah, itu juga bahaya kan gitu. Tapi harus didahului dengan iman. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah percaya dan tidak akan pernah menerima Allah Tritunggal kalau tidak diawali dengan beriman gitu ya. Makanya kalau anak-anak atau siapapun itu usia SMP tadi, SMA dan yang lain, kita lihat pada tingkat kemampuan untuk memahami mengerti, itulah yang kita ajarkan. Ya, ajarkan. Kalau misalnya kita tunda dulu tuh tentang Allah Tritunggal untuk disampaikan. Sekalipun tadi udah sampaikan ayatnya ini, ayatnya itu dan yang lain sebagainya, belum tentu mereka langsung tangkap, terima, percaya kan begitu. Ya. Ya, lebih baik untuk makanan-makanan yang ringan aja dulu kita berikan setingkat mereka. Ya, sama ya kalau kita melihat di apa namanya di tingkat pelajaran anak-anak kan, tingkat pelajaran tingkat TK sampai SD udah beda. Di SD aja kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 semakin tingkat kesulitannya pun semakin tinggi kan gitu ya. Dan itu butuh proses, termasuk di dalam hal pengenalan akan Allah gitu ya. Jadi sekali-kali mungkin kita tidak terfokus lagi menyampaikan Allah Tritunggal kepada usia dini ataupun usia anak-anak begitu ya. Sekolah minggu pun saya kata nggak usah ceritakan tentang Allah Tritunggal, apa pula itu, nanti udah pusing dia kan. Ceritakan aja tentang Yesus Kristus, dia tahu, supaya itu menjadi idolanya, itu menjadi kekasihnya, Tuhannya dan yang lain sebagainya, apa itu ya. Oke, baik, itu saja. Mungkin kita mau langsung saja ya lanjut ya. Kalau ada lagi pertanyaan nanti di terakhir ya. Pak Medi bagaimana ya? Oke. Benar Pak, silakan Pak. Ya, mengawali kita putar dulu satu video. Orang yang tidak mengakui ada 3 pribadi. Oke. Sudah muncul belum ya? Sudah? Halo? Belum. Sekarang baru. Oke, kita Tidak dengar. ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan, tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Oke. Bisa disimak ya? Ya, itu saya punya videonya cukup panjang, jadi bukan berarti saya hanya kutip itu. Jadi beliau itu mengajarkan yaitu penolakan terhadap 3 pribadi yang berbeda, bahkan kekal, itu ya. Nah itu orang doktor teologi yang berkata demikian ya. Kita tidak perlu sebut namanya, tapi Bapak Ibu udah pasti tahu lah. Saya udah pernah beberapa kali ketemu dengan beliau ya. Orangnya baik, ramah gitu ya. Nah, jadi beliau ini adalah oneness. Nanti kita lihat lagi bahwa Bapak itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya, satu lagi video kita putar tentang beliau. Oke. Like-nya sebentar ya, Ibu. Oke, baik. Bentar.
sorry ya. Apa udah muncul ya? Kelihatan? Sudah? Lagi ya. Sudah ya, kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, apakah benarkah JT bukan saksi Yehova? Maka kalau ajarannya ini ya pasti dengan mirip, bukan mirip, sama dengan ajaran saksi Yehova. Area putar. Hakikat dasarnya, hakikat awalnya adalah roh. Tuhan itu roh. Nah, sebelum dia menciptakan segala sesuatunya, dia membentuk bagi dirinya sendiri satu pribadi. Nah, dia menciptakan bagi dirinya sendiri satu pribadi. Ya, satu pribadi, bukan 3 pribadi, satu pribadi. Itu yang Wahyu 3:14 bilang. Nah, makanya dialah ciptaan pertama. Oke. Baik, ya. Jelas ya. Siapa yang dimaksudkan yang pertama kali dicipta itu satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia menggunakan ayat Alkitab Wahyu 3:14. Minta tolong satu orang baca versi lama PB1 Wahyu 3:14 supaya saya baca PB2. Yuk, silakan, ada yang bisa baca? Syukurlah ini lembaga Alkitab LAI sudah memperbaiki terjemahannya. Silakan, minta tolong ada yang bisa baca Wahyu 3:14 tadi yang disebutkan oleh JT. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, itu kan di situ dikatakan permulaan apa? Dari ciptaan Allah. Ya, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi dipahami oleh JT, berarti Yesus itu permulaan dari ciptaan. Jadi sebelum segala, itu kan dikatakan tadi, pada hakikatnya Allah itu adalah roh. Kita percaya di situ, bahwa Allah itu roh. Sampai hari ini Allah itu roh, itu kan? Ya. Tapi dikatakan Tuhan menciptakan satu pribadi bagi dirinya. Sebelum segala sesuatu diciptakan, satu pribadi diciptakan bagi dirinya. Siapa itu? Kalau dalam konteks ini kan Yesus Kristus, itu kan? Nah, sekarang terjemahan yang baru, beda. Maka harus Bapak Ibu harus punya Alkitab ini ya. Ya, sudah lebih jelas. Ya, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Ya kan? Sumber dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu adalah ya sumber dari semua ciptaan. Artinya dia pencipta. Gitu. Jadi bukan lagi kata permulaan di situ digunakan. Jadi sangat jelas. Jadi JT ini menolak ya Yesus Kristus itu kalau dikatakan ya Allah itu ada dalam kekekalan itu baru dicipta. Ya dicipta. Nah itu ya sudah sangat jelas ya. Oke, baik. Kalau ada yang kenal beliau, ya itu boleh bersahabat berteman. Dan saya juga bersahabat berteman. Kalau saya ketemu di satu pertemuan antara perguruan tinggi teologi, saya salam beliau, saya bersenyum. Apa kabar, Pak? Sehat, baik. Wah, puji Tuhan ya gitu. Ya, tapi saya orang berlomba-lomba foto bersama dengan dia, tapi roh saya menolak untuk foto bersama. Tidak, saya tidak tahu itu, kan gitu. Ya, bukan berarti kita benci dia, enggak. Jangan juga, kita doakan saja ya. Oke, baik. Masih ada video-video yang lain nanti yang kita boleh pelajari dengar bersama ya. Ya, terutama penolakan kepada kesetaraan Yesus dengan Bapa itu ada ya. Oke, itulah sebabnya saya menciptakan lagu lagu rohani, yaitu Yesus setara dengan Bapa. Itu ada lagunya saya ciptakan. Itu kita bukan menyerang pribadi personal, tapi kita boleh dong mengkritisi ajarannya. Ya, merdeka setiap orang untuk mengkritisi satu ajaran. Nah, mengkritisi ajarannya bukan berarti kita menunjukkan kita lebih hebat. Ya. Tapi kita kalau itu sudah menurut kita apa yang sudah kita pahami, kita yakini bertentangan, tentu kita harus tegas, tidak boleh kompromi ya untuk hal itu. Itulah namanya satu prinsip ya. Jangan sampai dikatakan kiri kanan oke gitu ya. Oke, baik.
Baik, selanjutnya kita bisa melihat satu mana ya, bentar. Tadi kita belajar tentang Konsili Nisea. Ternyata tidak semua orang mengakui menerima tentang Konsili Nisea itu ya. Oke, tahun 3025. Kita dengar sama-sama. Tapi saya put dulu ya. Tetapi di Oke, sudah kelihatan? Sudah muncul? Sudah? Tuh. Sudah ya? Sudah Pak. Kabarnya. Oke, kita Tinggal putar putar ya. ya. Tetapi di Konsili Nisea dibuat rumusan Yesus satu hakikat dengan Allah. Nah, ya udah, sampai hari ini orang terus yakin bahwa dia sejajar dengan Allah. Dan itu yang saya tidak terima dan tidak percaya. Tapi yang kita hadapi dunia yang sudah terlanjur. Tapi saya punya pengikut, saudara, paling tidak. Shalom, puji Tuhan. Kali ini Erastus Sabdono mengungkap. Oke, ya. Jelas ya. Ya, kita kenal beliau, kita semua mengasihi beliau, menghormati beliau. Di sini sangat sayang sekali menolak satu rumusan yang sudah dibuat oleh bapak-bapak gereja yang paling dekat dengan para rasul. Ya, kasih abad mula-mula ya. Nah, bapak-bapak gereja itu paling dekat dan mereka kalau dikatakan menerima berita yang paling akurat dibandingkan dengan kita karena dekat dengan para rasul ya. Tapi beliau menolak tentang rumusan dari konsili-konsili yang tadi saya sebutkan di awal ya. Ya, di awal itu ya, Bapak Ibu. Buat saya dengan rumusan yang bukan mereka menciptakan ya, hanya merumuskan itu pun ada yang melatar belakangi karena penolakan kepada sifat kealahan daripada Yesus Kristus, maka adalah konsili-konsili itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini tentu kita sangat prihatin sebenarnya ya, apalagi ini kalau diajarkan kepada mahasiswa teologi ya, sangat mengerikan sekali sebenarnya ya. Baik, Bapak Ibu, waktu itu salah satu dosen kita dia mengikuti ajaran ini, lalu saya ajak mengobrol, diskusi, tapi tetap ya dia ngotot untuk ajaran itu. Nah, lalu dia mengundurkan diri dari STT Kataros. Ya silakan, tidak apa-apa ya. Sampai kapanpun, sampai matinya saya pun, saya tetap menerima ajaran dari itu bapak rohani saya, katanya. Bahkan saya kuliah di situ, setelah ngambil kuliah di situ S3-nya saya disponsori, katanya. Satu marga pula dengan saya, satu marga pula dengan Ibu Peridai. Ya kan itu. Ya udah. Kalau memang mau tetap ikut itu silakan, tapi maaf, di Kataros itu tidak menerima ajaran itu. Nah, gitu, mengajaran itu. Dia pilih mundur. Tapi baru-baru ini hubungi saya lagi. Nampaknya mau bergabung lagi. Saya bilang nanti saya akan cek. Ya, kalau mau bergabung lagi tetap enggak ada di ajaran itu. Kalau ditetap ya saya tolak gitu ya. Sudah WA saya, mau bergabung lagi Pak, boleh tidak? Dokter saya sudah selesai lagi, mau disertasi katanya. Oke, baik. Saya masuk ke materi ya. Untuk selanjutnya masih ada waktu kita. Berapa menit ini? Berapa menit lagi Pak waktu kita? Masih 29 menit. Oke, mungkin sekitar 15 menit saya sampaikan materi tambahan. Nanti 15 menit terakhir kita diskusi ya, sampai penutup. Kita sampai di mana tadi ini ya?
secara singkat tadi sudah ya. Oke. Bukti-bukti ketunggalan ini sudah. Oke. Ya, kita lanjutkan dengan bukti-bukti tentang kejamakan. Kalau salah ini belum sampai ke sini tadi Pak ya? Betul ya? Belum. Kejamakan ya. Oke, baik. Dalam perjanjian lama. Ya, oke. Jadi hal yang terpenting juga selain keesaan, tapi juga kejamakan dalam diri Allah. Kalau keesaan tadi itu keesaan sifat, kata kerja, ya. Ya, nah itu semua ada yang kita lihat tunggal ya, hanya dimiliki oleh Bapa, ya, dimiliki oleh Allah maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kejamakan. Jadi belajar tentang Trinitas ya tentu di sini ya kita harus juga perhatikan ya. Coba sebentar, saya sudah masuk dalam rekaman belum, supaya nanti kalau misalnya ada teman-teman yang bisa mengulang lagi, saya harus rekam dulu ya Bapak Ibu. Mana dia? Mana dia untuk rekamnya? Kok bisa hilang? Oke. Ya, ini dia. Aku udah masuk rekaman. Oke. Recording in progress. Baik Pak, sudah siap. Sudah kelihatan? Sudah? Ya. Sudah belum? Sudah siap. Sudah ya? Hah? Ya. Posisinya udah recording sekarang. Oke, baik. Tapi kok di saya nggak kelihatan ya? Oh, ini materinya. Materinya udah kelihatan Pak, materinya. Sudah Pak, tinggal di full screen. Nah, kenapa dia di saya nggak muncul ya, sebentar ya. Oke, ya. Hah? Udah kelihatan ya Pak? Ya sudah ya? Sudah muncul ya? Sudah muncul Pak. Sudah. Oke, kita lanjutkan dengan bukti-bukti kejamakan dalam diri Allah. Ya, kejamakan dalam diri Allah itu bukan berarti adanya banyak Allah atau disebut dengan politisme ya. Ya, tadi sudah diawali dengan keesaan, tetapi adanya suatu kejamakan dalam diri Allah. Itu adalah fakta Alkitab dan banyak data-data Alkitab ya yang membuktikan atau menunjukkan itu. Jadi tetap percaya bahwa pada ketunggalan atau keesaan Allah, tetapi dalam keesaannya itu terdapat ada suatu kejamakan tertentu, ya, suatu kejamakan tertentu. Allah itu mempunyai hanya satu hakikat. Hakikat di dalam keilahian dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, Anak dan Roh Kudus. Nah, jadi kita perhatikan bahwa keilahian Yesus dan Roh Kudus, ya, adanya kejamakan dalam diri Allah terlihat dari keilahian Yesus dan juga dari keilahian Roh Kudus. Bahwa Yesus dan Roh Kudus juga adalah Allah. Nah, sebagaimana Bapa adalah Allah, nah jelaskan menunjukkan adanya suatu kejamakan dalam diri Allah. Tadi sempat disinggung sudah oleh Ibu Farida juga ya, dan juga banyak ayat-ayat Alkitab yang lain, nanti kita perhatikan itu ya. Oke. Penggunaan kata Elohim ini membuktikan kejamakan dalam perjanjian lama.
Yaitu tadi yang sudah dibaca di Kejadian 1 ayat 1, ya, merupakan kata bentuk jamak atau plural, ya. Tadi kata Elohim itu mempunyai bentuk tunggal atau singular, yaitu kata Eloah. Di awal sudah disampaikan, di Eloah, yang digunakan antara lain dalam Ulangan 32 ayat 15-17 dan juga ada di Habakuk 3 ayat yang ketiga. Nah, dalam Perjanjian Lama kata Eloah itu hanya digunakan sebanyak 250 kali, yaitu tunggal itu. Sebenarnya dengan 1-2 saja itu sudah sangat kuat. Dengan menggunakan Ulangan 6 ayat 4 saja Allah itu Esa, itu juga sebenarnya sudah kuat. Tetapi ternyata banyak di ayat yang lain, ya, menggunakan kata Eloah atau kata El, ya. Sedangkan kata Elohim, itu banyak sekali, sekitar 2.500 kali, ya, 2.500 kali. Nah, penggunaan kata bentuk jamak atau plural ini jauh lebih banyak. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kejamakan dalam diri Allah. Itu berarti tidak boleh disangkal, tidak boleh ditolak. Itu sudah sangat jelas, ya. Oh, 2.500 kali, ya. Kalau saya katakan tadi 2-3 kali aja udah cukup, lebih dari cukup itu kan, karena bicara tentang Allah. Nah, ini banyak sekali, ya. Oke. Nah, jadi memang harus diakui bahwa Elohim sering dianggap sebagai bentuk tunggal. Ya, betul. Nah, tetapi yang perlu dipertanyakan adalah kalau memang Allah itu tunggal secara mutlak, mengapa tidak digunakan Eloah saja terus-menerus? Jangan berubah. Jadi jangan ada kata Elohim kalau hanya dia tunggal, ya kan? Jadi mulai dari kitab Kejadian pasal 1 sampai nanti kitab Wahyu, nggak usah gunakan kejamakan. Kalau memang hanya satu pribadi, gunakan kata Eloah saja. Di sini nih, di sini kekuatan ajarannya di sini. Ya, salah satunya di sini. Sekali lagi, bagi mereka yang menolak 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, itu akan bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Mengapa? Karena bukan menggunakan kata Eloah semuanya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, kenyataannya lebih banyak menggunakan kata Elohim. Sini nih Bapak Ibu, kekuatan ajaran di situ, ya. Sekali lagi, kalau hanya oneness saja atau satu pribadi saja konsisten dong Alkitab, jangan gunakan kata Elohim, Eloah aja semuanya. Itu, ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk perhatikan. Mengapa digunakan kata Elohim? Bahkan lebih banyak. Ya, mengapa digunakan Elohim jauh lebih banyak daripada Eloah? Itu bukan satu kebetulan. Ya, satu kebetulan. Tidak. Berarti itu memang sudah bagaimana Tuhan melalui ilham Roh Kudus, para nabi berbicara tentang hal itu. Luar biasa. Nah, jadi kekeliruan Elohim itu bukan berarti pribadi atau Allah-Allah atau disebut dengan politeisme. Tentu kita menolak, ya. Ya, ajaran mereka yang berkuku bahwa kata ini menyatakan apa? Suatu Tritunggal itu menjadikan diri sendiri politeis gitu, ya. Penyembah lebih dari satu Allah. Sekali lagi kita tolak yang mengatakan orang Kristen menyembah lebih dari satu Allah. Maka ada 3 Allah. Begitu, ya. Tidak demikian tentunya. Mengapa? Karena ini berarti ada 3 Allah dalam Tritunggal. Bukan bicara berapa Allah, tapi bagaimana Allah, ya, menyatakan dirinya sehingga dikenal oleh manusia. Ya, jadi menyatakan dengan 3 pribadi yang berbeda, bukan 3 pernyataan yang berbeda atau wujud yang beda, ya. Oke, kita lihat di sini. Elohim tidak boleh diartikan Allah-Allah. Mengapa? Karena ini akan bertentangan dengan ayat-ayat yang menggunakan Eloah. Ini ajaran yang kedua yang kuat ini. Selain yang tadi itu. Elohim tidak boleh diartikan Allah-Allah. Karena di dalam Alkitab tidak ada kata Allah-Allah. Karena yang digunakan adalah kata Eloah. Tunggal. Esa. Gitu, ya. Nah, sedangkan Allah tidak boleh juga diartikan Allah yang satu secara mutlak. Tidak boleh. Nah, karena apa?
Karena bertentangan dengan adanya ayat yang menggunakan kata Elohim. Jadi dua kata ini, Elohim, Eloah, itu tidak boleh dipisahkan. Jangan dipisahkan. Ya, jangan dipisahkan. Eloah ada, Elohim ada. Elohim ada. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan kata Elohim. Ya, kata Elohim. Yang di dalamnya ada kata Eloah, padanan dari kata Eloah. Begitu ya, Bu ya. Jadi untuk mengharmoniskan ayat-ayat yang menggunakan kata Eloah dengan ayat-ayat yang menggunakan kata Elohim, itu haruslah diartikan bahwa Allah itu tunggal. Itu loh. Allah itu tunggal dalam hal apa? Allah itu tunggal dalam hakikatnya. Ya. Esa dalam hakikatnya, tetapi jamak dalam pribadinya. Wow, sejauh itu ya. Itu luar biasa, ya luar biasa, ya. Nah, ini bagi orang-orang oknum-oknum yang menolak ya tentang Tritunggal, ya Tritunggal ini, ya. Nah, kalau di menolak Allah Tritunggal, buanglah kata Elohim itu, buang, gunakan aja kata Eloah semua, ya. Itu ternyatanya nggak boleh dibuang karena itu memang fakta Alkitab, ya fakta Alkitab itu diharmonisasikan antara kata Elohim dengan Eloah, ya. Elohim, kalau bicara tentang Elohim berarti pribadi, ya, 3 pribadi. Eloah menunjukkan kepada tunggal, ya, yaitu Esa. Nah, kita perhatikan kata ganti orang bentuk jamak dalam Perjanjian Lama masih, ya. Ya, contoh tadi yang sudah kita baca tadi di Kejadian 3:22a, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Baiklah kita turun mengacaubalaukan bahasa mereka dan seterusnya. Nah, di situ lagi-lagi ada digunakan kata jamak, itu kata kita, ya kata kita, ya kata kita. Nah, kemudian di Kejadian 1 ayat 26 juga dikatakan baiklah kita menjadikan manusia, ya. Naase, sebenarnya kalau dikatakan menjadikan kata naase, kata menjadikan naase, tapi kalau menciptakan kata bara, ya kata bara. Naase dengan bara itu tetap hanya bisa digunakan kepada Sang Pencipta, ya. Karena dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu kalau menciptakan manusia, ya menciptakan manusia, memang dari debu ada bahannya, ya, maka digunakan kata naase, ya, naase, bukan dari ex nihilo. Jadi manusia tadinya memang tidak ada, tapi diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada, tapi ada bahannya, itu adalah disebut dengan debu tanah, ya debu tanah. Kemudian diberikan napas, ya, dan juga manusia perempuan pertama yaitu Hawa juga ada bahannya, yaitu dari manusia laki-laki pertama, kan gitu, ya. Oke. Kemudian kita perhatikan, ada yang mengatakan bahwa pada waktu Allah menggunakan kita dalam Kejadian 1:26, maka saat itu ia berbicara kepada siapa? Tadi saya sudah singgung juga, ya. Berbicara kepada para malaikat. Dari Kejadian 1:26 ini diartikan bahwa kita itu menunjuk kepada Allah dan siapa? Dan para malaikat. Atau mengatakan Allah sedang berdiskusi. Ya, Allah berdiskusi dengan siapa? Berdiskusi dengan malaikat. Apa topik diskusinya? Topik diskusinya menciptakan atau menjadikan manusia. Nah, jadi presentasi ini. Bagaimana malaikat? Kalau kita menciptakan manusia, setuju nggak malaikat? Minta nasihat, minta masukan. Nah, kalau menciptakan bagaimana kira-kira? Ya, pastor tubuhnya, hidungnya, mulutnya, nah, hatinya. Jadi seolah-olah Yesus, Tuhan di sini minta saran masukan dari malaikat, kan gitu ya. Jadi diskusi. Nah, di ayat ini tidak ada menggunakan kata berdiskusi atau minta pendapat, ya. Nah, minta pendapat. Tadi sudah katakan bahwa Allah itu adalah independen, ya, ya sesuai dengan kehendaknya. Oke. Nah, jadi kita perhatikan
Jadi harus disimpulkan bahwa manusia juga diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat. Kalau memang demikian, kalau itu benar, itu kan? Nah, kalau itu benar, apa Ibu? Nah, kalau kita perhatikan itu. Nah, jadi Allah mengajak para malaikat untuk bersama-sama menciptakan manusia, sehingga kalau Allah adalah pencipta, ya, kreator, maka malaikat itu adalah co-kreator, berarti rekan pencipta. Ya, itu ada videonya, nanti suatu kita putar lah ya, jangan sekarang. Ada video seorang bapak, ya, orang kita pula itu yang mengatakan demikian, ya. Oke. Nah, ya, beberapa ayat dibuat ayat Alkitabnya, ya. Nah, oke, nanti perhatikan. Jadi pandangan Kristen menganggap bahwa kita itu menunjukkan siapa? Bukan malaikat. Ya, bukan malaikat. Tapi siapa? Pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal, yang berbicara satu dengan lain dan menunjukkan adanya kejamakan tertentu dalam dirinya. Nah, perhatikan ketika pribadi-pribadi itu berbicara, bukan berarti Bapa minta petunjuk dari Yesus, lalu Yesus minta petunjuk dari Roh Kudus, tiga-tiganya diskusi. Ayo kita diskusi bersekutu nih. Dipanggil oleh Bapa, Yesus ini, Roh Kudus Yesus ini. Ayo kita diskusi, kita menciptakan manusia. Bagaimana ini kita menciptakan? Tidak ada kata diskusi di sini, tapi ini adalah satu bukti yang kuat menunjukkan kepada adanya pribadi-pribadi yang berbeda dalam Trinitas, ya, dalam Trinitas. Oke. Nah, kalau kita boleh diskusi, ya, kalau Tuhan tidak perlu diskusi, ya, dia bersifat independen, ya. Oke. Nah, kata-kata bentuk jamak lainnya seperti dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Kita perhatikan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagi dalamnya. Perhatikan juga kata penciptamu. Kata penciptamu juga itu kata yang digunakan adalah menunjukkan kejamakan. Penciptamu itu berarti Bapa terlibat dalam penciptaan, ya. Pribadi yang kedua yaitu Yesus Kristus, yaitu anak, terlibat dalam penciptaan. Demikian juga Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Jadi sangat salah, keliru yang mengatakan hanya Bapa sebagai pencipta, Yesus tidaklah sebagai pencipta, gitu ya. Nah, itu apalagi dikatakan Roh Kudus tidak ikut dalam penciptaan. Tadi di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu sudah sangat jelas sekali, ya. Jadi kata pencipta berarti kreator. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah dalam bentuk jamak, sehingga seharusnya terjemahannya adalah disebut dengan kreators. Jadi bukan kreator tunggal, ya, tapi kreators artinya di situ menggunakan kata S, ya. Kata S menunjukkan itu berarti lebih dari satu pribadi, tapi tidak lebih dari 3 pribadi. Yaitu maksudnya kan pencipta, ya, pencipta, ya, itu. Nah, itu yang kita bisa perhatikan. Oke, nah itu masih ada waktu, Pak. Ini sudah masuk pembuktian tadi kejamakan itu. Nanti masih ada, kita lihat nanti perbedaan antara kejamakan dan ketunggalan. Saya berharap sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas. Nah, lalu nanti kita lihat bagaimana membuktikan bahwa 3 pribadi itu berbeda. 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berbeda dalam hal pribadi, berbeda, gitu. Nah, ini cukup banyak pembahasannya. Pikir cukup sampai di sini dulu. Mungkin nanti minggu depan, ya, kita akan bahas lagi, melanjutkan bukti-bukti Allah perbedaan dalam pribadi itu, ya. Pertama perbedaannya, lalu nanti sifat-sifat dari 3 pribadi. Oke, baik, saya serahkan kepada Pak Medi. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Pertama, saya sudah share absensi, silakan Bapak Ibu bisa isi. Kemudian waktu yang ada, barangkali masih ada di antara kita yang mau berinteraksi dengan Pak dosen, silakan. 5 menit terakhir barangkali kita akan sudahi dan kita akan close, ya, atau tutup dalam doa. Silakan Bapak Ibu. Ya, dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang Bapak Ibu ya kurang paham atau mungkin juga tidak setuju, ya. Ini namanya kita belajar. Tidak apa-apa, ya, silakan. Jika ada atau mungkin
ada yang mau ditambahkan ya supaya kita diperkaya, kita semakin bersama-sama saling melengkapi begitu ya. Silakan, karena ini kita lah pengajar-pengajar juga ini para pendeta ya. Silakan. Mari Bapak Ibu, ada? Ya, salam Pak. Iya, Pak. Di sini ada Novi sama Bu Yovninsi. Pertama silakan Pak Novi dulu, baru di belakang Pak Novi itu ada Bu Yovninsi ya. Silakan. Ya, terima kasih untuk ketua kelas buat kesempatannya. Ya, saya di sini cuma menanggapi dari sekian penjelasan. Kalau bilang setuju, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen. Cuman saya di sini, saya pernah membaca buku terkait di Ulangan pasal 6 ayat 4. Di situ di dalam saya kutip di dalam bahasa aslinya di situ dibilang Sema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Di situ kata satu di situ digunakan kata Echad. Nah, di situ kata Echad kalau kita pelajari dalam kata Ibrani itu Echad ini kayak satu di dalam penggabungan. Satu di dalam beda dengan istilah kata Yahid. Kalau si Yahid itu kata tunggal mutlak yang tidak ada gabungan. Tapi kata Echad itu ada satu tetapi dalam beberapa gabungan. Makanya disitulah mungkin salah satu dasar dari alat tunggal di situ menggunakan kata Echad. Jadi kata satu di dalam penggabungan. Saya pernah baca tentunya kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Silakan Pak dosen. Baik, itu nanti di perbedaan tiga pribadi tadi dari luar nanti kita akan bahas itu. Saya mengutip dua kata, ada ketunggalan yang mutlak, ada ketunggalan menunjukkan kepada kejamakan. Itu menggunakan kata echad tadi, ya. Nah, itu nanti kita ada pembahasan untuk itu, Bu, ya. Itu benar. Jadi kata menunjukkan pada echad itu adalah menunjukkan keesaan di dalam kealahan, keesaan dalam hakikat kealahan. Ada tiga pribadi di dalamnya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Itu nanti, Pak. Itu nanti, Bu. Itu kita ada materinya itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibu tadi itu benar, ya. Oke, silakan. Baik Pak Novi, makasih. Berikutnya ada Bu Yovni, silakan Bu. Langsung to the point saja Bu. Ya, saya mau menanggapi tadi Pak dosen bilang begini, pokoknya kalau mau ajarkan itu ajarkan dulu tentang Yesus. Kebetulan saya punya kelompok. Putus suaranya. Ibu ngeklik Ya. mic-nya, dibuka lagi Bu. Terklik mic-nya bisa dibuka lagi. Ibu Yunung sini jauh di Sulawesi Selatan, ya, kalau nggak salah. Di mana dia? Nah. Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Tengah. Ibu masih diberi kesempatan. Ya, silakan Bu. Ya, halo, bisa ya? Halo, bisa? Ya, sudah. Lanjut. Bu. Ya, kebetulan kelompok dengan saya ada anak-anak. Jadi kalau misalnya Pak dosen tadi bilang, pokoknya ajarkan saja tentang Yesus Kristus. Saya punya pengalaman, saya cuma membagi sharing dengan teman-teman. Pengalaman saya di kelompok dengan saya, dia bilang begini, ibu guru sekolah minggu maksudnya ibu, tadi di rumah ada orang datang pakai payung. Saya langsung saja bilang ini singkat cerita itu ternyata saksi Elsa yang datang. Jadi dia langsung tanya ke saya, umur anak itu kelas 2 SD. Dia bilang begini, bagaimana sih ibu ceritanya? Katanya temannya kita 3, katanya begitu. Jadi saya cuma jelaskan, saya berdiri dengan peran saya sebagai seorang penyuluh. Di situ saya katakan, kebetulan nama saya Subhan Ibu, nama aslinya, tapi nama panggilan di rumah dari kecil itu Cantik. Jadi saya bilang begini, ibu sekarang berdiri di sini.
saya kasih pemahaman yang mungkin teman bisa berbagi sebelum saya di sini berdiri, kalian tahu nama saya, kalian panggil Ibu Santi.